Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat menjalani PJJ kita hari ini. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman makanan tradisional dan juga keanekaragaman permainan tradisional. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari membaca basmalah bersama. Bismillah. Kita mulai dengan keanekaragaman makanan tradisional. Yang pertama ada roti buaya. Roti buaya merupakan roti khas dari Betawi, dari daerah Jakarta. Rotinya berbentuk seperti hewan buaya. Panjangnya sekitar 1 meter. Biasanya disajikan dalam upacara pernikahan adat Betawi. Roti buaya terbuat dari tepung, gula pasir, margarin, telur, susu, dan air. Biasanya juga diberi dengan isian keju, coklat, atau selai. Bahan-bahan tersebut dicampurkan menjadi adonan roti. Adonan tersebut kemudian dibentuk seperti hewan buaya, kemudian dipanggang pada oven. Selanjutnya barongko. Barongko adalah makanan penutup khas suku Bugis dari daerah Makassar. Dahulu barongko disajikan hanya untuk hari raya. Namun sekarang barongko sering disajikan dalam acara pernikahan. Barongko dibuat dari pisang kepok matang, gula, susu, dan santan yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian bungkusan barongko dikukus. Selanjutnya rendang. Rendang adalah makanan tradisional yang berasal dari daerah Padang. Makanan dengan cita rasa pedas ini banyak digemari oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri Indonesia. Rendang berbahan dasar daging yang dibumbui dengan santan dan rempah-rempah seperti cabai, bawang, kunyit, serai, lengkuas, dan lainnya. Proses memasak rendang membutuhkan waktu yang cukup lama agar dagingnya empuk dan tidak susah untuk digigit. Selanjutnya, mie Aceh. Mie Aceh adalah makanan mie pedas khas dari Aceh. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut ini disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh ada 3 jenis, yaitu mie Aceh goreng, mie Aceh tumis, dan mie Aceh kuah. Selanjutnya, pendap. Pendap merupakan salah satu makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Pendap memiliki cita rasa yang khas dan dapat menggugah selera makan, terutama aroma khas daun talas sebagai pembungkusnya. Pendap memiliki kesamaan dengan pepes ikan, terutama cara pembuatannya. Hanya saja, perbedaannya ialah bahan yang digunakan serta daun talas sebagai pembungkusnya. Karena untuk pepes ikan biasanya dibungkus dengan daun pisang, sedangkan pendap menggunakan daun talas. Kemudian pendap diikat dengan tali rafia. Selanjutnya, gulai belacan. Gulai belacan adalah makanan khas dari Riau. Sesuai dengan namanya, gulai belacan menggunakan belacan atau terasi sebagai salah satu bumbunya. Bahan utama dari gulai belacan adalah udang. Gulai belacan memiliki rasa manis, pedas, gurih, dan asam yang unik dan berbeda dengan sajian gulai lain dari Indonesia. Selanjutnya, lumpia rebung. Lumpia rebung adalah makanan khas Semarang. Lumpia terdiri dari lembaran tipis dari tepung gandum yang disajikan sebagai pembungkus dari isiannya. Isiannya yaitu rebung yang telah diberi bumbu. Nah, sekarang kita akan membahas permainan tradisional.
Permainan tradisional yang akan kita bahas di sini adalah putar-putar begasing dan juga permainan engkle. Putar-putar begasing. Begasing merupakan permainan tradisional Kalimantan Timur. Begasing dimainkan menggunakan alat berupa gasing dan tali penarik. Gasing adalah sebongkah kayu yang berbentuk lonjong yang di salah satu ujungnya diberi poros. Begasing biasanya dilombakan secara berpasangan. Gasing yang terlempar keluar dari area permainan atau terlebih dahulu berhenti berputar, maka gasing tersebut pemiliknya dinyatakan kalah. Permainan engkle. Engkle merupakan permainan tradisional yang terkenal di Indonesia dan dapat dijumpai di berbagai wilayah seperti Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Pemain engkle berjumlah 2-5 orang. Nah, permainan engkle ini memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Manfaat bermain engkle adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan fisik setiap pemainnya. Yang kedua, melatih keseimbangan badan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan memberikan nilai kebersamaan serta kerjasama. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menaati peraturan yang telah menjadi kesepakatan antar pemainnya. Dan yang kelima, yaitu memberikan kecerdasan logika pada pemain. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga informasi yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.